Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita coba akan jelaskan konfigurasi router mikrotik untuk berbagi koneksi pada jaringan yang baru. Maksudnya adalah, sini saya jelaskan dulu ya topologinya. Jadi misalkan teman-teman itu berlangganan ya dari provider ya, provider berlangganan ya, ini misalkan adalah providernya Anda berlangganan. Bagaimana caranya kita berbagi dengan network yang baru? Misalkan adalah nanti di rumah kita itu banyak device yang nanti akan terkoneksi ya, banyak device. Nah, di sini kita akan menggunakan perangkat mikrotik ya, mikrotik misalkan di sini sebagai router mini ISP. Jadi misalkan di rumah pengen berbagi dengan seluruh yang ada di rumah, maka kita nanti butuh router ya, router. Nah, di sini pakainya adalah mikrotik nantinya. Oke, saya jelaskan. Jadi nanti dari provider kita akan dapat IP ini. Provider networknya adalah 10.0137.0/24. Nanti DNS providernya pakai 88 ya, 88.4.4 sama 111. Kemudian IP router providernya adalah 10.0137.1. Kemudian kita nanti dari provider dikasih IP ini teman-teman, 10.0137.100/24. Kita dapat IP ini dari provider, kita dapat satu IP. Sedangkan nanti kita pengen di rumah atau kita mau berbagi ke banyak perangkat, maka di sini nanti kita akan membuat sebuah jaringan baru atau network baru ya, network barunya nanti kita menggunakan network 192.168.10/24 yang nanti di routernya itu kita kasih IP 192.168.11/24. Kemudian di bawah router nanti pakai IP 1.2.3 sampai 254 gitu ya. Kemudian nanti di komputernya klien itu pakai IP-nya 234 dan seterusnya. Gateway-nya adalah 1.1.192.168.1.1. kemudian nanti DNS-nya pakai 88.4.4 seperti ini. Jadi nanti kita pengen adalah nanti network yang kita bangun baru, nah ya, jaringan baru ini itu bisa connect ke internet gitu ya, bisa komunikasi ke internet. Bagaimana cara konfigurasi di router mikrotiknya? Itu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan konfigurasi router mikrotik sampai di komputernya ini itu nanti bisa connect ke internet gitu ya. Oke, kita akan masuk ke mikrotiknya dulu teman-teman. Oke ya, kita akan masuk mikrotiknya. Ini adalah mikrotiknya. Konfigurasi dasar mikrotik jangan lupa ya teman-teman, kita ganti dulu identitinya. Di sini teman-teman bisa masuk sistem identity. Jadi kita konfigurasi identitinya dulu, itu sebagai basic ya teman-teman. Jadi kita kasih di sini adalah, saya kasih router mini ISP misalkan gitu ya. Oke, dah sudah ganti. Kemudian di sini tadi di topologi Ether 1 itu adalah yang ke provider ya, ke sumber internetnya. Ether 2 itu yang nanti ke jaringan lokal kita atau jaringan di bawah rumah kita misalkan gitu. Ya, kita di sini kita identifikasi dulu ya. Berarti Ether 1 kita kasih Ether 1 to provider gitu ya. Provider ya, biar tidak keliru di sini saya kasih komen ya, interface ke provider. Oke.
Kemudian Ether 2 itu adalah yang ke lokal, misalkan gitu ya. Saya kasih nama to lokal. Ya, go to local, apply comment. Di sini saya kasih ya interface ke lokal. Ya, berarti ke jaringan lokal kita. Berarti seperti ini teman-teman. Sudah saya ganti. Berarti Ether 1 itu adalah ke provider. Ether 2-nya itu adalah ke lokal. Oke, sama kita kasih komen biar nanti lebih jelas gitu ya. Kalau sudah, berarti kita konfigurasi dulu untuk IP-nya teman-teman. IP-nya adalah di Ether 1 itu IP-nya 10.0137.100/24 profitnya ya. Kemudian yang ke Ether 2 nanti kita pasang 192.168.1.1. Ya, berarti teman-teman bisa masuk di IP, kemudian address. Ya, IP address. Di sini yang ke lokal sudah saya kasih komen saja. Di sini saya kasih komen IP to local network gitu ya, misalkan ya. Untuk IP local network, kemudian saya kasih lagi untuk IP yang ke provider 10.01.100/24 ya. Kita kasihkan di interface 1 to provider. Apply, oke. Jangan lupa kita kasih komen ya. Ini adalah kita kasih komennya adalah IP to network provider. Ya, kita kasih komen ini biar nanti jelas. Ya, IP to network provider local network. Oke. Sudah. Berarti kita sudah konfigurasi IP 2 IP. IP ini, teman-teman. Kita sudah konfigurasi IP Ether 1 yang ke provider ya, dan IP 2 itu nanti yang ke lokal kita. Oke. Nah, kalau sudah nanti jangan lupa berarti di router kita itu nanti kita konfigurasi default route ya. Jadi nanti ketika ada orang mau kemanapun itu kita arahkan ke provider gitu ya. Misalkan dari bawah mau ke Google kita arahkan ke provider, ke Facebook kita arahkan ke provider. Ya, berarti di sini perlu kita konfigurasi default route. Default route-nya nanti gateway-nya ke sini teman-teman, ke router provider. Ya, provider IP-nya ada 10.01.37.1. Ya, kita arahkan ke provider. Oke, kita konfigurasi dulu. Untuk konfigurasi default route, teman-teman bisa masuk di IP kemudian route gitu ya. IP route. Lah, di sini sudah ada ya. Route, di route itu intinya adalah dia sebagai jalur ya. Kita membuat sebuah jalur gitu ya. Ini ada DAC. DAC itulah dynamic active connected ya, dynamic active connected. Jadi dia muncul karena tadi kita sudah ngisikan IP address ini. Ya, karena kita sudah ngisikan IP address ini, maka di sini muncul networknya akan muncul di sini. Berarti di sini kita tambah ya, kita tambah routingnya plus ya. Berarti tujuannya adalah kalau default route atau default gateway, maka tujuannya adalah ini teman-teman, 0.0.0.0/0. Atau ini bisa dikatakan adalah tujuan kemanapun gitu ya. Nanti orang mau kemanapun harus dia larikan kemana? Larikan ke provider. Provider melalui IP berapa? IP 10.0137.1. Nah ya, kemudian di apply, oke. Nah, di sini ada AS, akan muncul AS. Maksudnya adalah aktif statik gitu ya, aktif statik. Jadi aktif intinya dia itu running, bisa digunakan. Statik itu karena kita tambahkan manual gitu ya, kita tambahkan manual. Dan kemudian kita sudah nambahkan ini, berarti kita perlu konfigurasi juga di sini teman-teman. Kita konfigurasi DNS-nya ini. Di router kita itu perlu kita konfigurasi DNS. Ya, DNS bisa nanti kita tambahkan 33 DNS ini.
di dalam router kita. DNS fungsinya untuk apa? DNS, domain name server, itu fungsinya adalah untuk translate sebuah domain ke IP. Jadi nanti ketika kita browsing google.com, ya, berarti nanti dia akan ditranslate dulu Google itu IP-nya berapa oleh DNS server ini. Maka kita konfigurasi di sini DNS-nya. Teman-teman bisa masuk ke sini, ya, masuk ke IP, kemudian DNS ya, DNS di sini. Oke, di sini ada DNS server. Teman-teman tinggal tambahkan aja 888, kemudian yang kedua diklik tanda panah ke bawah 8844 tambah satu lagi ya teman-teman, 1111. Oke. Dah, kalau sudah tinggal apply. Oke. Sampai di sini harusnya kalau providernya jalan normal, maka seharusnya kita bisa ngeping di sini teman-teman. Teman-teman bisa ngeping di new terminal. Di sini bisa ping, ya, ping. Misalkan google.com. Ya, seharusnya sudah bisa. Oke, dia sudah reply. Ya, ataukah bisa ping facebook.com. Dia juga sudah bisa. Oke ya teman-teman, jadi dia sudah bisa ke Facebook, ke Google itu juga bisa. Oke ya, jadi router kita, ya, router mini ISP ini sudah bisa connect ke internet, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba dari PC-nya, gitu ya, PC-nya. Sekarang PC yang saya gunakan adalah ini, teman-teman. PC-nya ini berarti PC-nya harus kita konfigurasi dulu kok IP-nya di sini. Ya, kita konfigurasi dulu IP-nya. Di sini saya konfigurasi nih IP-nya di PC di sini. IP di PC di sini harus satu network dengan yang di router. Di router kan 192.168.1.0/24 networknya. Berarti di sini juga sama. Di PC-nya saya kasih 1.2. Oke ya, berarti di sini 1.2. Subnet masknya ada 255.255.250. Kemudian default gateway-nya itu kita kasih IP router ya, teman-teman. Jadi gateway client di sini, gateway komputer saya ini, itu berarti ada IP yang ada di router sini. Berarti 192.168.1.1. Ya, berarti di sini adalah saya kasih 192.168.1.1. Jangan lupa DNS-nya kasih aja 888 dan dikasih 8844. Oke. Dah, kemudian oke. Ntar close. Oke, teman-teman. Dah, coba kita cek ya, teman-teman. Untuk cek, kita ping dulu. Dari sini coba kita ping ke gateway, bisa atau belum. Kemudian coba ping ke IP router yang menuju ke provider. Kita ping di situ dulu. Oke ya, kita ping dulu di sini. Teman-teman bisa masuk cmd nanti ya. cmd command prompt. Ya, run di sini cmd. Ya, teman-teman, di sini saya ping 192.168.1.1. Dia sudah bisa ya, 1.1. Kemudian saya ping ke IP yang di router yang mengarah ke provider, itu ada 10.137.100. Ya. Dia sudah bisa juga. Coba ke 88 bisa atau enggak? Coba ya, ke 88. Ya. Oke, 88 dia belum bisa. Kenapa belum bisa? Ya, kenapa saat ini dari komputer ini ke IP Ether 2 itu sudah bisa, ke Ether 1 itu sudah bisa. Tetapi ke internet itu belum bisa. Kenapa? Karena kita perlu konfigurasi di router adalah NAT ya, untuk translate.
intinya seperti ini teman-teman. Saat ini yang bisa connect internet kan cuma IP ini, IP 10.0137.100/24. Oke ya. Maka agar network yang baru yang kita buat tadi, yang ini ya, yang kita buat baru ini, biar dia bisa connect ke internet, maka itu harus kita tumpangkan di sini, kita translate ini ke sini. Jadi yang mencarikan nanti adalah IP 10.0137.100. Gitu ya, kita NAT, Network Address Translation. Jadi nanti kita translate kan itu ke IP yang connect internet di sini di Ether 1. Nah, untuk konfigurasinya teman-teman, kita masuk lagi ke MikroTik. Ya, ke MikroTik di sini. Untuk konfigurasi NAT, teman-teman bisa masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT di sini. Ya, kita bisa masuk di NAT, kita bisa plus di sini, plus. Di plus untuk chainnya itu ada sosnat, ya, sosnat. Kita mau ngenatkan siapa gitu ya. Kita yang mau kita translate itu siapa? Sosnat. Yang kita translate adalah IP network bawah ya. Berarti di sini kita kasih networknya 192.168.10/24 gitu ya teman-teman. Yang mau kita translate mana? Ini network ini ya. Berarti network ini itu memuat IP 1 sampai 254 ya. 1 sampai 254. Mau dinatkan kemana? Mau dinatkan ke IP mana? Mau dinatkan ke IP yang berada di interface provider. Jadi di sini adalah out interface-nya itu adalah Ethernet 1 to provider. Ya, berarti mau kita natkan nih ke sini, out interface Ether 1 provider. Oke ya. Oke, kemudian jangan lupa di action itu adalah kita masquerade. Ya, actionnya adalah masquerade. Actionnya adalah masquerade apply. Oke, dah seperti itu. Ya, seperti itu. Ini adalah NAT-nya untuk melakukan transit. Kalau sudah, kita cek dari sini teman-teman. Kita cek, kita ping 88, dia sudah bisa. Ping Facebook, ping Google misalkan ya, google.com, dia juga sudah bisa. Ya, misalkan ping Facebook, ya, .com, dia sudah bisa. Berarti di sini tadi jaringan kita yang baru tadi itu sudah bisa connect ke internet. Bantuan dari router ini. Kalau di belakang kita ada banyak komputer gimana? Berarti nanti dari router ini, dari Ether 2 itu dimasukkan dulu ke switch. Ya, dimasukkan dulu ke switch. Kemudian nanti dari switch itu baru ke komputer-komputer yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Jadi konfigurasi sederhananya seperti itu. Jadi intinya adalah untuk kali ini tadi kita punya langganan dari provider satu IP. Kemudian nanti kita pengen membuat jaringan baru di bawah router kita yang nanti juga bisa connect ke internet menggunakan perangkat MikroTik seperti itu. Jadi kita bisa konfigurasinya cukup sederhana tadi. Dan saat ini kita coba cek ya pakai browser di komputer kita. Browser di sini saya bisa bisa misalkan di sini Google ya, google.com ya, sudah bisa. Di routernya harusnya ada traffic di sini ya. Di routernya di sini sudah ada traffic nih, 1 mega. Ya, hampir 2 mega. Sudah ada traffic nih. Kita lihat ya dari lokal. Ini traffic ya, sudah ada traffic sekitar 1 meganan gitu ya. Misalkan di sini misalkan di sini ya, di sini saya YouTube, bisa nggak ya? youtube.com. Oke ya. Wah, ini minta ya udah, nggak usah lah. Oke ya.
Google aja lah. Ya, Google ya. Google di sini akan muncul nih trafficnya, teman-teman. Trafficnya udah muncul nih ya. Ini ada traffic. Oke, seperti itu teman-teman untuk konfigurasi sederhananya. Nanti akan kita update untuk konfigurasi yang lebih advance untuk selanjutnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.